Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Hari di mana kita merayakan kelulusan para peserta didik kelas 9 angkatan ke-34 SMP Kristen Ebenezer II Manado. Mari kita ikuti ucapan selamat datang oleh Bapak Franco Kaunang, Sarjana Pendidikan, selaku Ketua Panitia Penamatan SMP Kristen Ebenezer II Manado tahun 2020. Shalom, damai di hati. Yang saya hormati Badan Pekerja Gemim Kristus Manado, Badan Pengurus Yayasan Ebenezer Manado, Direktur Persekolahan Ebenezer Manado beserta Asisten Direktur, Gembala Persekolahan Ebenezer beserta gembala-gembala unit dari TK sampai STIE, rekan-rekan guru, para orang tua dan wali siswa, dan yang saya banggakan dan cintai dalam Yesus Kristus, angkatan 2017 tamatan 34 SMP Kristen Ebenezer II Manado. Sebagai orang beriman, selayaknya kita menaikkan pujian dan syukur kepada Yesus Kristus, Sang Guru Agung, karena cinta kasih-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan acara penamatan dan pengutusan siswa kelas 9 angkatan 2017, tamatan ke-34 tahun 2020. Walaupun kegiatan penamatan tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena situasi pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, namun secara virtual. Tetapi saya meyakini hal ini akan menjadi sejarah dan memberi kesan tersendiri dan tidak akan menghilangkan makna dari penamatan itu sendiri. Untuk itu, saya atas nama tim kerja penamatan 2020 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, hadirin, dan para siswa tamatan ke-34. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan berdiri.
heart, shaping the character, and developing the skill adalah slogan Yayasan Ebenezer dalam mendidik, melatih, dan membentuk para peserta didik. Karena itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, Yayasan Ebenezer, ketika Bapak Ibu orang tua wali memilih SMP Kristen Ebenezer II Manado sebagai mitra kerja dalam mendidik anak. Oleh karena itu, mari kita ikuti sambutan dari pengurus yayasan, Bapak Rizal Cowasi, Sarjana Teknik. Shalom Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat kemurahan-Nya lah, maka pada saat ini kita bersama-sama boleh melaksanakan acara penamatan untuk siswa-siswi kelas 9 SMP 2 Ebenezer Manado. Walaupun penamatan kali ini dilaksanakan dalam kondisi yang berbeda dari biasanya. Perkenankanlah saya mewakili seluruh pengurus yayasan dan segenap sivitas akademika Ebenezer Manado mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah berhasil menyelesaikan proses pendidikan jenjang menengahnya di tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Vin M. Damal, SPD, beserta seluruh guru dan staf SMP 2 Ebenezer Manado, serta kepada Direktur Persekolahan Ebenezer Pendeta Indra Lau dan seluruh karyawan Yayasan Ebenezer Manado atas kerjasama dan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk memastikan agar proses kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2019-2020 dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan kami untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Kami paham bahwa Bapak dan Ibu berharap agar putra-putrinya dapat tumbuh dan berkembang, bukan hanya dalam segi intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik, karakter yang takut akan Tuhan. Kami dari Sekolah Ebenezer Manado senantiasa berusaha untuk menyelaraskan kedua hal ini di dalam seluruh proses belajar mengajar yang kami laksanakan. Karena di samping perkembangan intelektual, kami yakin pembentukan karakter takut akan Tuhan merupakan suatu hal yang penting untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Kami percaya dengan intelektual yang baik, disertai dengan karakter yang takut akan Tuhan, akan membuat anak-anak kita memiliki pondasi, memiliki suatu pegangan yang bisa dijadikan landasan untuk menjalani hidup mereka di masa depan. Bagi adik-adik sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan jenjang menengahnya. Semoga apa yang telah dipelajari di bangku sekolah SMP 2 Ebenezer Manado bisa menjadi bekal untuk menjalani pendidikan jenjang atas di sekolah-sekolah pilihan adik-adik. Dan semoga 7 nilai inti dan tata kehidupan warga Ebenezer yang adik-adik telah peroleh dapat diaplikasikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal itu bukan hanya menjadi sesuatu yang dihafalkan, tetapi juga menjadi karakter adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mau mengingatkan mengenai moto Ebenezer, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Adik-adik harus merenungkan hal ini. Adik-adik camkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Akhir kata,
tidak ada gading yang tidak retak. Saya mewakili seluruh pengurus Yayasan Ebenezer dan segenap sivitas akademika Ebenezer Manado memohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini kami memiliki kesalahan, kami memiliki hal-hal yang tidak mengenakan buat Bapak dan Ibu. Semoga kerjasama antara Ebenezer dengan keluarga Ibu dan Bapak dapat terus berlanjut, dan kami juga mohon agar Ibu dan Bapak jangan jemu-jemu untuk selalu memberi masukan kepada kami, agar kami pun dapat senantiasa memperbaiki diri untuk dapat menjawab tantangan dunia pendidikan ke depan tanpa meninggalkan nilai-nilai kekristenan yang menjadi landasan pelayanan Ebenezer. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan Bapak dan Ibu kepada kami untuk mendidik putra dan putrinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini bukan sekedar moto Yayasan Ebenezer. Akan tetapi segala bentuk pendidikan dan pelayanan yang kami berikan selalu berlandaskan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Gembala Sekolah Evangelis Julius Wahani, Sarjana Teologi. Shalom, damai di hati, selamat baku dapa, salam rindu, karena sudah lama tidak baku dapa jadi ada kerinduan, tapi puji Tuhan kita bisa ketemu di dalam acara yang sangat spesial ini, walaupun dalam jaringan, yaitu acara penamatan anak-anak kita, yaitu kelas 9 SMP Kristen Ebenezer Manado. Dan saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang spesial ini. Kami boleh bersama-sama di dalam ibadah syukur dan penamatan bagi anak-anak kami kelas 9 SMP Kristen Ebenezer Manado. Sebab itu kami rindu ada firman Tuhan yang boleh menyempurnakan sukacita kami pada saat ini untuk memotivasi anak-anak kami ini untuk lebih jauh lagi melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka siapkan hati kami, pakai dan mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar renungan kita pada saat ini, kita akan membaca dari Yesaya Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian menyimpan dalam hati, serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, tema pada kesempatan ini kami beri judul yaitu harapan di tengah-tengah pergumulan. Oleh karena kita sedang berada dalam masa-masa pergumulan atau masa kelam oleh karena pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara, biasanya dalam penamatan kepada anak-anak dimintakan apa yang menjadi cita-cita mereka,
Kemudian di dalam acara penamatan itu ditayangkan gambar mereka dan cita-cita mereka mau jadi apa. Saya tidak tahu apakah panitia mengacarakan itu atau karena situasi dan kondisi tidak terakomodir. Tetapi dalam saya mengikuti kegiatan-kegiatan penamatan baik di SMA Eben ataupun di SMP Eben, senantiasa ada penayangan itu. Bagaimana disampaikan satu persatu cita-cita daripada anak-anak kita. Dan pasti antara saudara-saudara sudah ada yang punya cita-cita, atau mungkin masih ada yang bingung. Mungkin ada yang bercita-cita untuk menjadi pilot, menjadi polisi, menjadi tentara, atau menjadi pengusaha, atau menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi pendeta, ataupun mungkin menjadi guru. Ada banyak cita-cita yang bisa muncul di sekian ratus anak-anak ini yang berbeda-beda ataupun sama. Tetapi Tuhan yang pasti memiliki rancangan dan cita-cita bagi kita masing-masing. Sebagaimana kita sudah baca tadi, rancangan dan cita-cita Tuhan di sini didasarkan dari hati Bapa yang begitu mengasihi masing-masing kita. Karena masing-masing kita Tuhan sudah memberikan talenta-talenta, dan kelak talenta-talenta ini menjadi modal dan bekal kita untuk meraih cita-cita kita, untuk meraih profesi kita yang Tuhan sudah siapkan. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, yaitu sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Coba kita perhatikan di sini. Di sini dikatakan rancangan yang ada padaku. Huruf besar yaitu pada Tuhan. Berarti untuk semua kita Tuhan sudah memiliki rancangan. Tidak dikatakan rancangan yang ada padamu, yaitu pada kita masing-masing menurut keinginan kita dan ambisi kita. Tetapi Tuhan sudah memiliki rancangan yang ada pada Tuhan bagi kita masing-masing. Nah, apa rancangan itu? Nah, firman Tuhan katakan di sini, rancangan itu yaitu rancangan damai sejahtera. Wow, luar biasa. Tuhan yang baik merencanakan bagi kita yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera. Kemudian dilanjutkan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Luar biasa. Walaupun saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19 ini, tetapi Tuhan berkata, kepadamu diberikan rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh pengharapan, atau dijamin oleh Tuhan masa depan kita penuh pengharapan, masa depan yang gilang gemilang. Nah, saudaraku, dalam konteks apa firman Tuhan menyampaikan kepada jemaat atau kepada umat Israel? Yaitu pada waktu ini, di saat penulisan ini, surat ini disampaikan oleh Yeremia yang ada di Yerusalem, mengirim surat kepada orang-orang Israel yang ada di Babel, di dalam pembuangan. Di Babel mereka sebenarnya dalam keadaan hukuman, ditawan dan dibuang. Dan di sana mereka hidup menderita. Namanya aja tawanan. Jadi kehidupan ekonomi mereka terhambat. Kehidupan sosial mereka terhambat. Kehidupan untuk beribadah terhambat. Kehidupan untuk berkarir juga secara politik tidak mungkin. Karena mereka orang asing dan mungkin orang kelas 3 di sana. Sehingga hak-hak mereka diberangus semua. Jadi kita bisa berpikir bagaimana kehidupan orang Israel di sana, di tanah asing, bangsa asing, bahasa asing, budaya asing, agama yang asing. Mereka hidup tertekan seperti itu. Belum lagi ketika mereka mengingat negara mereka, bangsa mereka, kota mereka Yerusalem sudah dihancurkan. Banyak orang yang dibantai, meninggal dan mati. Dan mereka ini yang masih cukup kuat dibawa ke Babel untuk dipekerjakan dalam kepentingan kerajaan Babel. Pasti mereka merasa kecewa. Mereka merasa marah. Mereka merasa putus asa dan putus harapan. Tetapi di tengah-tengah titik nadir ini bagi Israel di pembuangan, firman Tuhan datang bahwa
Ia merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan ia merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Memang, kenapa mereka dalam pembuangan? Ini kan dalam keadaan, dalam tanda kutip, kecelakaan, kesusahan, bukan damai sejahtera. Tuhan tidak merancangkan itu bagi mereka. Tuhan merancangkan selamanya bagi orang-orang percaya, termasuk bagi kita, yaitu damai sejahtera. Damai di hati, damai dalam keluarga, damai di tempat kerja, damai di bumi. Dan masa depan yang penuh pengharapan yang terjamin. Tetapi kenapa bangsa Israel bisa mengalami hal seperti ini? Karena mereka berjalan di dalam rancangan mereka sendiri, bukan dalam rancangan Tuhan. Mereka berjalan mengikuti rencana mereka sendiri. Bahkan mereka berbalik daripada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka percaya kepada berhala-hala. Hidup dalam segala kejahatan dan hidup dalam segala dosa. Nah, oleh sebab itu, mereka tidak mengalami damai sejahtera dan rancangan penuh pengharapan. Oleh karena mereka sendiri yang tidak mau mengikuti rancangan Tuhan. Akhirnya mereka menderita. Nah, demikian juga dengan cita-cita daripada anak-anak kita. Apa yang menjadi cita-citamu? Dan kalau itu memang menjadi rancangan Tuhan, maka pasti itu akan digenapi oleh Tuhan. Nah, saya percaya sebagian dari anak-anak ini yang sudah bercita-cita seperti itu, bisa jadi cita-cita itu Tuhan taruh dalam hatimu, dalam pikiranmu, melalui pengalaman-pengalaman hidupmu, melalui interest pribadimu, atau melalui figur-figur yang menjadi idolamu yang engkau ikuti sehingga engkau mau menjadi berkat seperti dia. Bisa jadi Tuhan pakai dengan cara seperti itu. Tapi mungkin di sini masih ada yang bingung soal cita-cita. Tapi paling tidak mulai saat ini kita membuka mata kita ke depan. Bukan hanya melihat kita terputar-putar di sini dalam studi kita, pergaulan kita sebagai orang muda, tapi sebagai orang muda, sebagai remaja, kita sudah bisa melihat arah hidup kita, tujuan hidup kita. Dan firman Tuhan katakan Tuhan memberikan tujuan yang penuh pengharapan. Dan kalau kita mau sukses untuk mencapai tujuan kita, belajar dari kegagalan bangsa Israel yang terpuruk ini, yaitu kita harus hidup di dalam rancangan Tuhan itu. Bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan itu? Maka berarti kita harus ikut step demi step by step dari tuntunan dan pimpinan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu pimpinan Tuhan? Kita hidup dari firman Tuhan. Ini firman Tuhan yaitu manual hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Baik untuk keselamatan kita secara spiritual maupun secara sosial dan secara jasmani. Inilah Alkitab. Nah, kalau kita hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan Alkitab, maka dengan demikian kita akan dituntun berjalan ke arah tujuan daripada Tuhan. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera, tidak mungkin kita akan capai itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan tidak mungkin Allah memberikan tujuan yang begitu indah kalau Allah sendiri kemudian membiarkan kita untuk mencapai tujuan itu. Pernah ada filsafat yang muncul di Jerman yang namanya deisme. Mereka katakan memang Allah yang menciptakan dunia ini. Tapi setelah Allah ciptakan dunia ini, Tuhan Allah biarkan dunia ini berputar sesuai dengan mekanisme, sistem, rotasi yang Tuhan sudah ciptakan. Oleh sebab itu muncul segala macam kejahatan, ketidakadilan, penderitaan, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka katakan Allah tidak campur tangan lagi dalam hal ini. Karena Allah sudah ciptakan dan Allah biarkan. Oh, Allah tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu oleh dia, dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Oleh dia berarti dia turut campur tangan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka Allah mau turut bekerja bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara yang akan diwisuda atau ditamatkan, untuk mencapai cita-cita, mimpi-mimpimu yang Tuhan berikan dalam hati dan hidupmu untuk engkau raih. Dan bagaimana itu?
Maka firman Tuhan katakan, apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apabila engkau berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar engkau. Allah senantiasa siap sedia untuk menolong engkau, untuk meraih cita-citamu. Kalau Allah sudah menolong engkau sehingga engkau bisa tamat, pada hari ini akan ditamatkan, maka untuk langkah ke depan, untuk meraih cita-cita, mimpi-mimpimu yang Tuhan taruh di dalam hatimu, Allah turut bekerja. Asalkan engkau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirimu sendiri, bukan mengandalkan orang tua, karena orang tua terbatas, tapi engkau andalkan Tuhan. Dan engkau juga harus berusaha, supaya dengan kekuatan Allah, setelah tamat ini engkau akan masuk dalam level SMA, dan selanjutnya pasti engkau akan meraih mimpi, cita-cita yang ada pada Allah, yang Allah taruh di dalam hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan pengagungan kami khususkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, yang sudah menyertai anak-anakmu ini dari kelas 7 sampai kelas 9. Tuhan sudah memproses mereka, membentuk mereka melalui pendidikan yang sudah dilaksanakan di SMP Kristen Ebenezer 2 ini, baik secara spiritual, secara moral, secara mental, dan secara pengetahuan serta keterampilan, sehingga akhirnya di hari ini mereka sudah melewati semuanya itu, dan semuanya itu sudah ada di dalam diri mereka, di dalam karakter mereka, di dalam pemahaman mereka. Untuk itu kami bersyukur bagi sekolah yang Tuhan sudah mampukan, baik pimpinan maupun staf guru dan pegawai yang sudah bekerja sama di dalam mendidik, membimbing, menuntun anak-anak ini. Terima kasih Bapa untuk orang tua yang Tuhan sudah pakai untuk mempercayakan anak-anak mereka untuk diproses dan dibentuk di SMP Kristen Ebenezer 2 ini. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Terima kasih Tuhan juga sudah memakai orang tua bersama-sama mendidik anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di sorga juga mencukupkan kebutuhan-kebutuhan pendidikan dari anak-anak melalui orang tua yang Tuhan sudah berkati dan menyisihkan berkat itu untuk kepentingan anak-anak mereka. Maka ya Tuhan, kami berdoa ke depan, biarlah Engkau terus beserta dengan anak-anak ini ke arah tujuan Tuhan yang terindah, masa depan yang penuh pengharapan, yang hidup dalam damai sejahtera. Maka biarlah ketika mereka memasuki dunia SMA, apa yang mereka sudah terima di sini, mereka akan terus tumbuh kembangkan, sehingga mereka bertumbuh menjadi semakin dewasa, yang kelak kemudian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang kemudian ketika Tuhan menyediakan masa depan sesuai profesi mereka, mereka boleh berkarya, mereka boleh berprestasi, mereka boleh bersaksi, mereka boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, mereka boleh menjadi kebanggaan orang tua, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui anak-anakmu yang kekasih ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai mitra kerja yang telah dipercayakan oleh para orang tua wali, kami telah memberikan pendidikan dan pelayanan yang maksimal kepada para peserta didik di sekolah. Dan sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap kepercayaan Bapak Ibu orang tua wali, mari kita ikuti laporan pendidikan oleh Kepala Sekolah Ibu Vina Damal, Sarjana Pendidikan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, anugerah, dan perlindungannya, sehingga kita masih diperkenankan olehnya menikmati hidup ini dengan limpahan kebaikan-kebaikan Tuhan. Secara khusus, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus jualah yang telah menuntun perjalanan pendidikan di SMP Kristen Ebenezer 2 Manado, sehingga tahun ini, tahun penuh pergumulan dan perjuangan. Tapi kita boleh menamatkan siswa kelas 9. Walaupun acara penamatannya tidak seperti biasanya, karena kondisi pandemi COVID-19 sedang melanda bumi ini. Kita melaksanakannya lewat daring. Namun saya percaya, walaupun tangan tidak berjabat, mata tak bertatap langsung, senyum tak terekspresikan dengan penuh, tidak mengurangi bobot ucapan syukur kita, bahkan bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung kita, Kepala Gereja kita, kepada Gereja Gemim Kristus Manado, kepada Badan Pengurus Yayasan Ebenezer, dan secara khusus Bapak Ibu orang tua murid yang telah mempercayakan kami menjadi mitra kerja dalam pelayanan pendidikan bagi para murid kelas 9 ini. Kami menyadari bahwa dalam bermitra kami memiliki kelemahan dan keterbatasan. Mungkin karena hal itulah antara kita terjadi gesekan-gesekan atau perlakuan yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu. Untuk itu, dari lubuk hati kami yang terdalam, dengan tulus kami memohon maaf. Maafkan kami Bapak Ibu orang tua siswa. Maafkan kami para guru atau pendidik, atau juga tenaga pendidikan yang ada di SMP Kristen Ebenezer 2 ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas kepercayaan Bapak Ibu untuk mengelola pendidikan di SMP Kristen Ebenezer 2 ini, perkenankan saya menyampaikan laporan singkat hasil penilaian pendidikan bagi murid kelas 9 yang kita tamatkan tahun ini. Sesuai dengan kurikulum yang kami gunakan, yaitu kurikulum 2013, maka penilaian yang kami laksanakan meliputi 3 aspek. Yang pertama, penilaian aspek sikap. Dalam hal ini, sikap spiritual dan sosial. Untuk hal ini, khusus atau versi Ebenezer, kami namakan penilaian karakter. Kami menargetkan siswa-siswa tamatan Ebenezer memiliki karakter Kristus
sesuai dengan kriteria yang kami tetapkan, yaitu baik. Dan dari 166 tamatan ini, mereka telah mencapai kriteria baik. Walaupun memang tak dapat dipungkiri, untuk tiba pada kriteria baik ini, kita semua, para guru, orang tua, melewati proses, yaitu proses pembinaan dan proses pembimbingan secara intens. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian aspek keterampilan. Ketiga penilaian ini kami tidak saja menggunakan hasil di akhir tahun atau nanti di kelas 9, tetapi kami mengakumulasinya dari kelas 7 hingga ke kelas 9. Dan dari ketiga aspek penilaian ini kami telah menetapkan bahwa kelas 9 yang berjumlah 166 siswa, 83 siswa wanita dan 83 siswa pria dinyatakan lulus 100%. Dan dari jumlah ini kami telah menetapkan siswa-siswa yang menduduki predikat terbaik 1 sampai 10 sebagai berikut. Yang pertama, Kiara Saint Irene Mokodompis. Yang kedua, Valentine Virgi Oding. Yang ketiga, Cecilia Margareta Newandi. Yang keempat, Ariel Nathaniel Karundeng. Yang kelima, Kesia Veronica Putri Rambitan. Yang keenam, Serina Regina Carolina Simanjuntak. 7. Matthew Farrell Reinhard Rampengan. 8. Daven Bagus Putra Santoso. 9. Karen Mika Miracle Pandoringin. 10. Majesty Christina Melisha Umbo. 11. Daniel Immanuel Rajalangi. 12. Kesia Elis Salomita Rengkung. 13. Jonathan Timothy Rafael. 14. Chris Kania Ejonia Mande. Dan 15. Priscilla Angelia Ruth Tampi. Menduduki 10 terbaik. Di kedudukan tertentu ada lebih dari 1, sehingga ada 15 siswa terbaik di tahun ini. Saya beri apresiasi yang tinggi terhadap ke-15 siswa ini. Selanjutnya, kepada para tamatan, saya rindu menyampaikan bahwa kalian boleh bersyukur, kalian boleh bersukacita hari ini, tapi jangan berhenti di tonggak perjalanan hari ini. Tataplah ke depan, teruslah berjuang, sebab hidup ini adalah perjuangan. Berpautlah terus pada Tuhan Yesus. Mungkin ada suara-suara yang meremehkan kalian, bahwa angkatan 2020 adalah angkatan corona. Tetapi saya mengutip pernyataan seorang host televisi. Kalian sebenarnya adalah angkatan emas, angkatan yang tahan bantingan, tegar menghadapi setiap perubahan yang luar biasa. Antara lain, perubahan sistem pendidikan dari tatap muka ke daring, perubahan penghapusan ujian nasional, perubahan krisis iklim, tabah terhadap rindu, terbiasa menjaga jarak, menjaga pola hidup yang patuh taat, dan pola hidup yang bersih. Karena itu, sekali lagi, tetaplah tegar, memandang ke depan bersama Tuhan Yesus, menggantungkan segala harapan dan cita-cita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kasih dan kesetiaannya tak pernah berubah.
Tuhan kita adalah Tuhan sejarah, Tuhan yang mengatur sejarah kehidupan seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini. Sambil terus berpegang kepada firman kebenaran dalam Yosua pasal 1 ayat 8, saya bacakan sebagai pesan terakhir dan merangkum semua pesan dan sambutan saya. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Keberhasilan peserta didik adalah kebanggaan para guru. Mari kita ikuti persembahan pujian dari Tamatan ke-34 SMP Kristen Ebenezer II, Manado. Kehidupanku dengan
Gilang Saputra Johan Musa. Karen Mika Miracle Mondoringin. Kriskania Eugenia Mandi. Claudia Kirsten Delphine Kela. Elsa Ivana Marsha Lumowa. Felicia Francisca Samudra. Filipus Mokoginta. Gianluigi Gabriel Beckham Samadi. Gloria Christi Kenjo. Graciano Paulus Tila. Graciela Blessy Sanda. Angelia Kesia Karenita Paramaha. Jennifer Elizabeth Langka. Jeremy Trixie Wanti. Joshua Matthew Putra Marzuki. Juan Ludwig Lumempo. Juan William Sorongan. Kevin Paulus Larage. Kiara Sin Irena Mokodompis. Majesty Christina Melisier Umbu. Marcella Karen Rahamis. Marcia Gwenervi Munka. Nasya Margaret Kilapu. Nathan Matthew Sumilat. Prince Emmanuel Junior Samuel. Refrico Andrew Mateus Pele. Schneider Maliaki Mananoma. Vanessa Gloriana Tumbe. Angelina J. Asley Jenipsi Maidamkai.
Amalia Miracle Waju, Avrelo Jorel Immanuel Tumundo, Craig Ariel Leki, Darren Juan Gabriel Humami, Dealova Sini Latia Saga, Evelyn Novelia Inka, Gracia Adelia Permana, Jessica Deborah Malingkes, Jaden Bradley Lee Rau, Jonathan Hari Daniel Hollywood, Kevin Dominic Wagyu, Kesia Elis Salonita Mengku, Leader Joshua Tulangi, Monica Tarori, Patricia Kristania Hana Kaawan, Quincy Maria Clarissa Tandiapa, Rili Karen Walea, Sharon Adelina Lambe, Shine Kandeliv Bali, Stephanie Ketsia Luntungan, Stefan Lim, Teresia Loisa Mutiara Winerungan, Valentino Milano Gufron, William Edward Lengko, Stefania Ariel Semua Tumbole, Andrea Rivaldo Undenau, Bertrand Jonathan Waleri, Custodeo Delano Rombon, Claudia Evangelina Stefania Kakerisa, Daniel Branch Putra Tamsil,
Daniel Jordan Makale, Daniela Cikwita Presi Manopo, Daryl Paul Nainggolan, Dwi Putra Renaldi Winasam, Elnisi Esther Sumayu, Fernando Sion Cristo Rumengan, Geoffrey Immanuel Markus Kaihaju, Gervik Nathanael Kawemian, Rasila Jessica Aruperes, Immanuela Victory Tumempo, Janet Kristania Datu Salu, Joshua Dave Bastian Samperante, Mikael Joshua Mandaki, Miss Holly Sanggeloran, Novelita Karunia Siburia, Presira Angelia Tampi, Quincy Sydney Tendea, Exval Leander Podu, Steve Samuel Mamoto, Tiara Felicia Adipati Sengkei, Valentin Virgi Odi, Valerie Hendra, Yudea Zaitunia Tunari, Abraham Kensi Nelwan, Brendan Vincentius Sumardi, Claire Monica Goni, Daniel Christian Rosiemanto, Delon Rian Rumope, Esra Kolonio Tumuji, Felix Gabriel Homenta Rampengan,
Afrili Hiskia Goni, Herzl Immanuel Tujuwale, Hiskia Efraim Goni, Jarel Joy Hiskia Kando, Jemima Belva Gisel Immanuela Site, Jessica Esther Longkodoy, Jonathan Matthew Lotulu, Marcelino Meirel Yesaya Tombe, Nadia Sofia Kapoyos, Nathanael Lawrence Palpati, Okdiater Gilbert Fisco Adoran, Quincy Waynet Nender, Rachel Chelsea Kamerlita Rungkat, Rian Immanuel Lumi, Cecilia Margarita Newandi, Serina Regina Carolina Simajunta, Steve Samuel Abraham Kodowati, Tom Rich Immanuel Salaki, Fania Deborah Emagrita Walangitan, Siva Rucil Ate, Asriel Warane Edgar Lendu, Bella Lapia, Christian Fernando Manulu, Laisti Marcia Umbu, Daven Bagus Putra Santoso, David Edward Christian Sendia, Dylan Christopher Jeremia Sambeka, Ecclesia Gloria Francine Tumuntuan, Ershelin Maina Salim, Evangeli Gloria Polakita,
Hertiara Alexa Naulia Sibuea, Hendrik Peterson Samuel Wagyu, JC Jovanka Manderos, Jona Stefania Elroy Polii, Jonathan Timothy Rafael, Kasih Virgia Angel Rumena, Kesia Oktaria Watu, Marcia Elizabeth Esther Waani, Matthew Farrell Reinhard Rambenga, Meili Imelda Tahdete, Nadia Aurelia Biru, Natasha Angelica Chandra, Niklaus Dedwan Cesar Tamu, Rensi Mario Larbaya Manopo, Evelyn Rachel Rainy Robo, Sharon Betseva Ariana Komali, Stephanie Natalia Sultan, Stefano Silvestre Fiore Talesaro, Agletio Lucatoni Katu, Ariel Nathaniel Caroline, Bradford Jonathan Sambeka, Damai Victoria Panekena, Daniel Immanuel Raja Langi, Dominic Naisi Tarot, Evan Joshua Robert Tachu, Fevia Esther Tessa Kawenya, Emmanuel Engelhard Gabriel Untunu, Jana Sharon Kathleen Wora, Johanna Febrinia Alicia Tatim, Jonathan Gabrielio Kaligis,
Jos Justicio Kalele Angku, Joshua Armendio Septiano Winotan, Jovita Sumayo, Karunia Pomelia Sutri Mamangke, Kisia Veronica Putri Ramita, Miracle Daniel Lumita, Micheli Rondo, Nadine Keisha Shalom Raul, Miesha Wirana Manoso, Rafael Benedict Kalani, Riyandi Samuel Januardo, Sanesa Hana Pangemanan, Stefanus William Lanta, Trivena Selomita Makale, Yeskia Konstanix Cicero Achilles Montolal, Yoel Miracle Timburas, Sekolah selalu mengupayakan komunikasi yang baik dengan orang tua wali untuk menciptakan kerjasama yang baik pula, sehingga pencapaian yang telah diraih oleh para peserta didik tidak lepas dari peran orang tua. Maka dari itu, kita dengarkan pesan dan kesan orang tua murid yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Dahlan Walangitan, Master Pendidikan, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Shalom. Yang saya hormati pengurus Yayasan Ebenezer Manado, yang saya hormati Kepala SMP Kristen Ebenezer 2 Manado, yang saya hormati guru-guru dan pegawai tata usaha, tenaga administrasi SMP Kristen Ebenezer Manado, yang saya hormati teman-teman orang tua peserta didik yang pada hari ini akan mengikuti kegiatan atau acara penamatan bagi para peserta didik di tahun pelajaran 2019-2020. Saya mewakili orang tua murid angkatan 2019-2020. Pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan anugerahnya anak-anak kita, anak-anak kami boleh ditamatkan di sekolah yang sangat berkualitas ini. Bagi saya, SMP Kristen Ebenezer 2
sudah yang kedua kalinya saya mengikuti acara penamatan, karena sudah 2 anak saya yang lulus di sekolah ini, dan saya menginformasikan bahwa ternyata lulusan SMP Kristen Ebenezer 2 Manado betul-betul adalah lulusan yang berkualitas. Anak kami yang pertama hampir selesai di studi strata 2 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Patut dibanggakan ketika kita memasuki atau memasukkan anak-anak kita untuk dididik, dibimbing, dibina oleh guru-guru SMP Kristen Ebenezer 2 Manado, terutama dalam pembinaan karakter. Pendidikan karakter itu sangat penting bagi anak-anak, karena apalah artinya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau mereka tidak memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Nah, SMP Kristen Ebenezer 2 Manado adalah sekolah yang pendidikan karakternya juga menjadi utama. Terima kasih kepada pimpinan yayasan, pimpinan sekolah, seluruh guru dan staf administrasi yang sudah memiliki andil besar dalam pembinaan anak-anak kami di sekolah ini. Pesan saya untuk anak-anak lulusan yang akan melanjutkan studi agar nilai-nilai budaya yang didapatkan dari sekolah ini agar dapat dipertahankan dan menjadi modal dasar untuk studi lebih lanjut, apakah di SMK atau di SMA. Kepada teman-teman orang tua, marilah kita mendampingi anak-anak kita ketika mereka akan melanjutkan studi mereka. Di masa pandemi sekarang ini, COVID-19, apakah mereka masih belajar dari rumah atau mereka akan belajar langsung di sekolah, tetap didampingi oleh kita sebagai orang tua. Ini yang dapat saya sampaikan mewakili orang tua siswa untuk peserta didik angkatan 2019-2020. Yakin dan percaya bahwa Yayasan Pendidikan Ebenezer Manado, SMP Kristen Ebenezer 2 Manado, senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian, Pakatuan Wo Paka Lawiran. Shalom, damai di hati. Kalian telah melewati 3 tahun yang luar biasa di Lembaga Pendidikan SMP Kristen Ebenezer 2 Manado. Kalian belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama, tetap rendah hati dan cinta damai. Kalian mengerti akan artinya disiplin dalam menaati aturan sekolah, jujur dalam bertindak, berucap, bahkan jujur dalam mengikuti ujian sekolah. Kalian belajar bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua tugas mata pelajaran, serta bagaimana menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Jangan lupakan 7 nilai inti ini. Bawa terus ke jenjang pendidikan selanjutnya sebagai jati diri kalian.
Shalom, saya Dylan Ren Romope. Saya adalah lulusan dari SMP Kristen Ebenezer 2 Manado, angkatan yang ke-34. Saya mulai bersekolah di SMP Kristen Ebenezer Manado dari kelas 7 hingga kelas 9. Dari 3 tahun belajar di SMP Kristen Ebenezer, menurut saya sekolah ini sangat berbeda dengan sekolah lain-lainnya. Mengapa? Karena selain fokus di bidang akademik, guru-guru juga memfokuskan untuk membimbing karakter siswa-siswa agar menjadi orang-orang yang berkualitas di kedepannya. Di SMP Kristen Ebenezer Manado, guru-guru mengajarkan siswa-siswa untuk lebih takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Seperti moto sekolahnya, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di SMP Kristen Ebenezer, siswa-siswa dan guru-guru memulaikan harinya dengan beribadah. Dan untuk pembelajaran, siswa-siswa dan guru-guru selalu mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, agar siswa-siswa mulai terbiasa dengan berdoa. Menurut saya, yang paling menarik yang hanya ada di SMP Kristen Ebenezer yaitu sistem BGA, di mana BGA berarti baca gali Alkitab. Siswa-siswa tidak hanya membaca Alkitab, tetapi menggali lebih dalam untuk mencari pelajaran dan responsnya. Kesan yang saya dapat selama saya belajar di SMP Kristen Ebenezer 2 Manado, tentu ada banyak kesan yang saya dapat, saya rasakan selama saya belajar di sana. Namun yang paling berkesan yaitu tentang bagaimana pihak sekolah menilai para siswa bukan hanya dari segi akademis, tapi juga dari segi spiritual dan rohani. Adanya morning daily devotion setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai sangat membantu para siswa untuk semakin dekat dengan Tuhan. Juga metode pembelajaran yang diberikan pihak sekolah ada berbagai macam, kreatif dan juga inovatif, sehingga siswa lebih mudah untuk mengerti pelajaran yang diberikan. Shalom, saya Ariel Karundeng, perwakilan dari kelas 9F. Kesan saya selama berada di SMP Kristen Ebenezer 2 ini, saya merasa senang, bangga dan bersyukur karena di sini kami para siswa dilatih karakternya lewat kegiatan ibadah bersama, saat teduh maupun kegiatan lainnya. Bukan hanya itu saja, ilmu pengetahuan dan pola pikir kami terus diasah di sini. Semua ini berkat tuntunan dan bimbingan dari guru-guru. Semoga guru-guru diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Untuk teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya selama 3 tahun ini. Semoga di jenjang berikutnya kita tetap dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pesan saya, semoga sekolah ini terus menghasilkan bibit-bibit unggul yang berlandasan takut akan Tuhan. Sekian, shalom, terima kasih. Kesan saya belajar selama 3 tahun di SMP Kristen Ebenezer 2 Manado adalah sangat baik karena bagaimana sekolah ini menjadikan siswanya bukan hanya sukses dalam prestasi, tetapi juga dalam karakter dan sifat takut akan Tuhan. Dan juga bagaimana guru-gurunya sangat welcome kepada semua siswa, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kegiatan belajar mengajar. Guru-gurunya juga sangat disiplin sehingga dapat memberikan teladan yang baik bagi siswa. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru dan staf yang sudah bekerja sama dan juga membimbing saya selama 3 tahun di sini, dan juga teman-teman yang sudah bersama-sama dengan saya. Pesan saya adalah keep up the good work, apa yang menjadi kekurangan kiranya ditinggalkan dan diperbaiki di lain waktu, dan yang sudah baik kiranya ditingkatkan juga dipertahankan. Studi saya selama 3 tahun di SMP Kristen Ebenezer 2 Manado boleh berakhir dengan baik. Semuanya memberi kisah yang berharga dengan sahabat-sahabat, pelajaran, guru-guru yang ramah dan bisa menjadi teman, dengan cara mengajar yang bisa dimengerti. Saya bersyukur talenta saya boleh terasah melalui ekskul, boleh mengikuti berbagai lomba, boleh berprestasi, dan boleh tergabung dalam organisasi
juga masih banyak hal lagi yang membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Saya dibekali tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan ajaran-ajaran bagaimana cara menjadi manusia yang baik dan cara menjadi seorang Kristen sejati. Saya bersyukur untuk semua pengalaman itu. Saya yakin semua itu mendukung harapan saya untuk meraih masa depan yang cerah. Terima kasih kepada semua. Semoga kita semua lebih baik. Ebenezer boleh semakin diberkati, semakin menginspirasi, dan semakin terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. My impression after I underwent 3 years of study at Ebenezer II Junior High School is pretty good, because the school not only taught me about general academics, but it also taught me about how to become a person with integrity and with morality. That's all thanks to teachers that are very professional and very passionate about what they do. They're also very supportive and always pushing us students to do our best. And of course, I can't forget about the bonds of friendship that I made. Bonds that I will always cherish and I will always keep for the rest of my life. And for that, I'm very thankful and very grateful to God, because He had given me a chance to study and make friends at the school. And also, I'm very thankful to all my teachers and of my friends who had experienced it with me. And so, I wish you well and wish you luck for all of your future endeavors, and may you always be close to God. God bless you. Papua, Gunung Gawalise di Palu. Sukses terus untuk Benser 2, Tuhan Yesus memberkati selalu. Doa pengutusan dan berkat oleh Evangelis Julius Wahani. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi
anak didik kami yang kami kasihi, para tamatan, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pergilah, berprestasilah, berkaryalah, bersaksilah untuk Tuhan dan sesama. Maka kasih karunia dari Sang Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan oleh Roh Kudus turun memenuhi engkau, menyertaimu untuk meraih cita-citamu, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tibalah kita di penghujung acara syukur penamatan dan pengutusan angkatan 2017 tamatan ke-34 SMP Kristen Ebenezer 2 Manado. Mari kita ikuti ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Sekretaris Panitia Penamatan Ibu Sylvia Tampi, Sarjana Pendidikan. Shalom, damai di hati. Bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga acara ini bisa terselenggara karena perkenanan Allah. Untuk itu atas nama pimpinan sekolah dan guru SMP Kristen Ebenezer 2 Manado, saya menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Evangelis Julius Wahani STH, sekaligus sebagai gembala sekolah yang sudah menjadi saluran berkat dan menaburkan benih firman Tuhan dalam acara penamatan saat ini. BPMJ Gemim Kristus Manado, Badan Pengurus Yayasan Ebenezer Manado, Bapak Rizal Chowasi ST, Direktur Persekolahan Ebenezer Manado, Pendeta Indra STH, dan para asisten direktur. Gembala Persekolahan Ebenezer Manado, Bapak Evangelis Samgar Theophilus MPD, dan kepada Kepala Dinas Dignas Kota Manado, Dr. Daklan Walangitan MPD, yang telah memberikan sambutan mewakili orang tua siswa. Terima kasih juga disampaikan kepada orang tua yang selama ini telah bekerja sama dengan pihak sekolah dan para siswa tamatan yang saya cintai. Tuhan Yesus memberkati. To God be the glory. Shalom.